Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku Eka. Halo semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan bahagia terus. Di video kali ini, seperti yang udah teman-teman lihat di judulnya, aku akan memberikan beberapa penghambat ketika teman-teman memang belum berhasil untuk promil. Dan di sini aku mau memperjelas dulu ya, karena beberapa waktu lalu ada yang komen, aku nggak usah promil, alhamdulillah sesuai dengan kehendak Allah aku udah bisa hamil. Memang betul, semua yang terjadi dalam hidup kita itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah berkehendak, maka apapun bisa terjadi, istilahnya kun fayakun. Tapi untuk sebagian orang seperti kita, saya dan teman-teman yang sedang berjuang di sini, hamil bukanlah hal yang mudah. Kita butuh usaha lebih. Maka dari itu, Allah berikan kita ayat yang supaya kita itu selain berdoa, kita juga harus yang namanya berusaha. Karena seperti yang kita tahu, berdoa tanpa usaha itu namanya sia-sia. Usaha tanpa doa itu namanya sombong. Jadi kita harus seimbang antara berusaha dan berdoa. Kita nggak boleh jumawa ya, terutama untuk teman-teman yang memang sangat amat mudah untuk mendapatkan momongan tanpa usaha ini itu, tapi gampang sekali untuk hamil. Nggak boleh jumawa, nggak boleh sombong. Karena di luar sana banyak sekali teman-teman pejuang garis 2 yang sampai belasan tahun, puluhan tahun, beliau-beliau ini belum bisa mendapatkan momongan ya. Oke, kita ke topik pembahasannya. Kalau teman-teman penasaran dengan isi videonya, simak terus videonya sampai habis. Sebenarnya untuk berhasil promil atau menjalani program hamil tidaklah semudah membalikan telapak tangan, karena bagi sebagian orang itu masih sangat sulit meskipun mereka sudah promil. Contohnya yang kita tahu ya, Siti Nurhaliza itu belasan tahun, kemudian Zaskia Sungkar juga belasan tahun, sampai akhirnya alhamdulillah mereka sekarang sudah dikaruniai momongan. Dan sebenarnya bagaimana sih dengan program hamil? Apakah berhubungan erat dengan yang namanya kesuburan? Apakah kesuburan merupakan faktor utama dari teman-teman yang mengalami yang namanya sulit hamil, atau ada faktor-faktor lain yang menunjang teman-teman untuk sulit hamil? Menurut para ahli, ada beberapa faktor yang menyebabkan beberapa pasangan atau banyak pasangan yang sulit untuk hamil, dan ini dia faktor-faktornya. Yang pertama adalah tidak bercinta secara teratur atau tidak berhubungan secara teratur. Sebenarnya intensitas atau kuantitas berhubungan yang bagus itu berapa sih supaya program hamil kita berhasil? Menurut penelitian para ahli, itu minimal kita melakukan sebanyak 78 kali atau kurang lebih 6 bulan 3 hari. Jadi semakin intensitas kita untuk bercinta atau berhubungan dengan pasangan kita, maka akan meningkatkan peluang yang namanya program hamil kita itu berhasil. Banyak yang bilang katanya suami itu harus menjaga kualitas spermanya. Memang betul ya, dan hanya boleh berhubungan pada saat masa subur. Sebenarnya anggapan itu salah, justru teman-teman harus lebih sering berhubungan ketika teman-teman program hamil. Dan menurut Dr. Samuel Wood, spesialis di Reproductive Sciences Center, wanita sering salah juga untuk menentukan masa subur. Jadi udah hajar aja, apalagi buat teman-teman yang lagi promil, aku saranin untuk berhubungan atau bercinta 1 minggu itu kurang lebih 2-3 kali, tapi jangan setiap hari 2 kali, maksudnya 2 hari itu berturut-turut itu jangan. Jadi dijeda dulu supaya sperma yang dihasilkan itu juga sudah lebih bagus kualitasnya. Nomor 2 adalah posisi bercinta yang selalu sama. Bosan gak sih kalau kita misalnya pergi ke tempat yang itu-itu aja, atau kita melakukan kegiatan yang itu-itu aja? Begitu juga dengan posisi ketika kita berhubungan dengan pasangan kita ya. Coba dirubah posisinya. Memang yang kita tahu ya, banyak orang bilang bahwa posisi missionaries atau posisi istri di bawah itu meningkatkan peluang untuk hamil, tapi ternyata itu nggak ada penelitian yang spesifik menunjukkan bahwa itu tuh betul. Jadi menurut beberapa dokter atau bahkan sebagian dokter itu bilang kalau lebih baik posisinya itu dirubah atau posisinya itu ganti-ganti supaya teman-teman juga nggak jenuh dan nggak bosen juga kan kalau posisinya itu aja. Yang ketiga adalah selalu menyalahkan pihak perempuan. Iya, bener banget ya, kalau misalnya sudah menikah 1 tahun, 2 tahun, bahkan mungkin 10 tahunan, pasti yang disalahin itu pihak dari perempuan. Sebenarnya semua pasangan ataupun istri dan suami itu sangat berkontribusi untuk menyumbangkan yang namanya keberhasilan dalam program hamil. Pria itu menyumbangkan kurang lebih kalau nggak salah itu 40% dan wanita itu 60%. Jadi namanya hamil itu kan apa ya istilahnya, dari 2 orang gitu ya. Jadi ya harus mau juga suaminya untuk cek ke dokter kalau misalnya nggak hamil-hamil selama 1 tahun ataupun sudah 2 tahun. Wajib untuk cek ke dokter. Karena padahal nggak selamanya pihak dari perempuan itu salah loh. Karena
sebagian orang atau banyak orang itu selalu menganggap bahwa perempuan yang gak hamil-hamil itu artinya perempuannya yang mandul, perempuannya yang salah. Padahal nggak juga kan. Ada pihak dari suami yang menyumbang sel telur, sel sperma maksudnya. Jadi ini yang membuat banyak perempuan ini sering curhat di DM aku kalau mereka itu ya stres, jadinya malah gak hamil-hamil karena faktor stres itu. Jadi please banget untuk stop menyalahkan perempuan kalau misalnya mereka belum hamil. Menurut Profesor Kebidanan dan Ginekologi Massachusetts Medical School, Dr. Marcel Sibol mengatakan bahwa hanya karena air mani laki-laki sudah keluar, bukan berarti air mani tersebut mengandung sperma yang baik. Memang hampir setengah masalah kesuburan itu terjadi di perempuan, tapi 40% ketidaksuburan juga terjadi pada laki-laki. Berikutnya adalah salah memperkirakan masa subur. Menurut Dr. Siebel, perempuan sering salah menentukan masa subur. Selalu kita dengar bahwa masa subur itu terjadi 14 hari setelah hari pertama head kita. Lebih tepatnya, teman-teman menghitungnya adalah 12 hari sampai dengan 16 hari sebelum head berikutnya. Nah, lebih gampangnya, teman-teman bisa pakai aplikasi yang sekarang tuh udah banyak banget di Play Store maupun di App Store. Teman-teman bisa langsung cek. Yang poin kelima adalah bercinta hanya pada saat masa subur aja. Para ahli mengatakan bahwa sperma itu bertahan di dalam rahim ya, atau di dalam rahim kita itu selama 3-5 hari. Ada baiknya teman-teman itu berhubungan 3-5 hari ya, atau sebelum masa subur itu terjadi. Istilahnya tuh kayak menghadang supaya bisa memaksimalkan program hamil yang lagi teman-teman laksanakan. Karena kalau kita berhubungan beberapa hari sebelum masa subur, itu bisa meningkatkan peluang untuk hamil. Nomor 6 adalah menggunakan pelumas. Mungkin bagi sebagian dari teman-teman yang mengalami trauma ataupun mengalami sakit ketika berhubungan, banyak yang menggunakan pelumas, dan pelumasnya itu yang tidak disarankan untuk program hamil ya. Nah, kalau misalnya teman-teman masih menggunakan pelumas, aku saranin untuk stop menggunakan pelumas. Karena dulu aku pun menggunakan pelumas, dan pelumasnya itu aku beli di Shopee. Dan ya karena ternyata pelumas itu bisa menghambat laju sperma, jadi aku benar-benar stop yang namanya pelumas. Tapi kalau teman-teman memang masih mau pakai pelumas, teman-teman bisa pakai baby oil yang disaranin. Tapi kalau udah nggak pakai sama sekali, ya menurutku ya nggak usah pakai sekalian. Aku pun begitu. Pada saat aku program hamil yang terakhir yang menggunakan buah surya dan kurma muda, itu aku udah sama sekali nggak pakai pelumas, karena ternyata pelumas itu nggak bagus. Yang terakhir adalah tidak meminta bantuan segera setelah teman-teman 1 tahun 2 tahun tidak kunjung hamil. Aku saranin teman-teman untuk segera cek ke dokter. Tidak hanya istri ya, tapi suami. Para bapak-bapak jangan egois ya, karena di sini Anda yang menghamili, Anda yang menghamili. Jadi ini adalah peranan 2 orang, kerjasama dari 2 orang itu sangat amat penting. Kalau istri aja yang berusaha, kasihan dong Pak. Dia bisa stres, bahkan bisa ya akhirnya nggak hamil-hamil. Jadi peranan dari bapak-bapak ini sangat-sangat amat penting, karena anak adalah anak adalah anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti bapak-bapak juga pengen dong punya anak. Jadi usahanya bareng-bareng, dicek spermanya. Kalau memang si wanitanya nggak ada masalah nih dengan rahimnya, dengan menstruasinya nggak ada masalah, dicek suaminya juga, ada nggak sih masalah dengan spermanya. Kalau memang dua-duanya nggak ada masalah, berarti memang tinggal tunggu waktunya aja. Tunggu waktu yang terbaik dan tepat menurut Allah Subhanahu wa taala. Buat teman-teman juga nih yang mengalami masalah dengan menstruasi, headnya nggak teratur atau bahkan nggak pernah head berbulan-bulan, please banget untuk segera cek ke dokter. Aku takut nih cek ke dokter, soalnya nanti begini-begini, nanti ternyata aku punya penyakit begini-begini. Kalian itu akan menikah atau kalian sudah menikah. Kalian egois kalau misalnya kalian nggak mau ngecek kesehatan kalian. Kenapa? Karena semakin cepat kalian tahu apa yang terjadi di dalam badan kalian, maka semakin cepat diobati, semakin cepat juga teman-teman untuk bisa program hamil dan kemudian hamil. Gak pengen memangnya seperti itu. Buanglah jauh-jauh perasaan takut, takut dengan penyakit yang ada. Jangan-jangan malah penyakit itu bisa mengancam jiwa teman-teman. Gak mau juga dong. Aku tahu memang semua yang terjadi itu udah kehendak Allah Subhanahu wa taala, tapi kita manusia wajib hukumnya untuk berusaha. Selama kita masih bisa, maka kita berusaha. Ibaratnya gini, teman-teman mau makan tapi teman-teman nggak mau kerja, gimana bisa makanan itu datang langsung turun dari langit? Enggak kan? Kita harus bekerja supaya kita mendapatkan uang, kemudian uang itu dipakai untuk membeli makan. Ibaratnya gitu. Contohnya lagi, misalnya teman-teman pengen motor. Emang iya motor itu langsung jatuh dari langit?
Enggak kan, kita butuh usaha untuk bisa mendapatkan motor, kerja keras, kerja banting tulang untuk mendapatkan apa yang kita impikan. Begitu juga dengan anak. Emangnya iya anak itu langsung turun dari langit buat kita? Enggak kan? Kita butuh usaha, kita butuh berdoa, kita butuh butuh usaha lebih lah, terutama untuk para pejuang garis 2. Mungkin ya teman-teman yang 1 bulan 2 bulan menikah itu sudah langsung diberi momongan, itu mungkin dulunya teman-teman punya amalan atau punya kebaikan yang akhirnya mengantarkan teman-teman untuk dimudahkan hamil. Tapi juga setiap kemudahan yang datang dari ke teman-teman harus diwaspadai. Kalau misalnya teman-teman ya amit-amitnya nggak pernah sholatnya bolong-bolong, nggak pernah ngaji, atau nggak pernah melakukan kebaikan-kebaikan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi diberikan kemudahan memiliki anak muda, punya rumah muda, pokoknya segala hal yang berhubungan dengan dunia itu mudah. Hati-hati, bisa jadi itu adalah ujian juga. Maka kita sebagai manusia memang tugasnya harus berusaha dan juga berdoa. Berdoa doang nggak ada usahanya, bagaimana bisa kita bisa mencapai apa yang kita impikan? Berusaha doang nggak pernah berdoa, ya kita sombong kan, kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali teman-teman nggak punya agama ya. Tapi aku yakin semua teman-teman di sini punya agama, punya iman yang kuat, dan punya kesabaran yang luar biasa. Insya Allah dalam waktu dekat, apa yang teman-teman impikan itu bisa dijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha 1 bulan tidak memuaskan hasil, mungkin teman-teman butuh usaha 2 bulan, 3 bulan. Usaha minum buah zuriat teman-teman belum berhasil 1 kali, mungkin teman-teman butuh 2 kali. Kenapa? Karena apa yang terjadi di aku itu belum tentu terjadi di teman-teman. Usaha yang aku lakukan sama usaha yang teman-teman lakukan mungkin akan berbeda di jiwanya, di soulnya itu akan berbeda. Ibaratnya gini, kalau kita minum obat, di aku cocok, di teman-teman belum tentu cocok. Jadi kalau misalnya promil yang aku lakukan buah zuriat di aku cocok, tapi di teman-teman belum cocok, mungkin teman-teman harus mencobanya beberapa kali atau mencoba promil yang lain. Seperti aku udah pernah promil yang Ever-E dan Volavit, ternyata itu nggak cocok di aku, tapi sebagian orang itu cocok. Jadi ini tuh cocok-cocokan. Dicoba aja mana yang cocok buat teman-teman. Gak ada salahnya kita mencoba, karena insya Allah apa yang kita coba dengan bismillah akan menghasilkan apa yang teman-teman impikan. Intinya kita harus sabar, menunggu waktu yang tepat dan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kita sudah berusaha, kita sudah berdoa, kita tinggal tunggu, tapi usaha dan doanya itu jangan sampai berhenti. Kalau kita berhenti, artinya ya Allah juga berhenti ya, karena Allah juga termasuk Allah juga Allah juga menurut dari hambanya. Hambanya usaha semakin keras, Allah juga akan semakin berusaha untuk mengabulkan apa yang kita impikan ya. Allah melihat usaha-usaha kita, tenang aja, Allah nggak tidur, Allah itu nggak buta, Allah maha mendengar, Allah itu luar biasa. Jadi nggak usah ragu ya, nggak usah gimana ya, aku belum, karena aku banyak banget DM yang kayak gitu, dan aku lumayan agak, kenapa sih kalian harus, ya aku tahu memang itu menyedihkan, aku tahu kalian sedih karena nggak kunjung hamil, tapi cobalah untuk sedikit bersabar, mendekatkan diri kepada Allah, banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak bersedekah, minta maaf sama kedua orang tua. Kalau memang orang tua sudah meninggal, didoakan, datang ke kuburnya, minta maaf, kayak gitu kan bisa dilakukan. Oke, kayaknya aku udah banyak banget ngomong. Semoga video ini bermanfaat. Aku minta maaf kalau misalnya kata-kataku ada yang menyinggung dari teman-teman. Semoga teman-teman yang sedang berjuang untuk mendapatkan momongan atau mendapatkan garis 2 disegerakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya harus sabar, insya Allah pasti akan diijabah. Semangat. Aku akan terus semangatin teman-teman supaya teman-teman terus bangkit dan terus berusaha. Jangan lupa untuk nonton video-videoku sebelumnya. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe-nya, nyalain lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan setiap aku upload video. Terima kasih sudah nonton sampai habis. See you on the next video, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!